Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Hendry Wibowo di acara Bola Break. Nah, ini edisi spesial nih, dan gua nggak hanya bersama dengan Bro McGregor nih, ada juga teman kita dari The Hammers Jakarta ya. Jakarta Hammers tepatnya. Ya, Jakarta Hammers. Iya. Siapa bang nama lu bang? Gue Okem dari Jakarta Hammers. Ya, ini spesial nih, edisi pertama kita bareng dengan komunitas supporter nih Bro Mek, ya kan? Ini disebut komunitas nggak sih? Ya bisa dibilang gitu lah ya. Ya. Geng lah, bisa bilang geng. Karena kalau komunitas kan ada strukturnya, kita nggak ada. Oh gitu. Nggak Jadi ada. introduksinya seperti itu ya. Bahwasanya Jakarta Hammers itu tidak ada strukturnya. Nanti kita tanya kenapa lah gitu ya. Dan ini nih soal lokasi juga Bro Mek. Oh iya, kita di mana nih? Lagi di mana nih kita nih? Jelasin apa? Iya, ini Okem. kebetulan juga salah satu dari usaha gue dan Wih. band gue The Freshcut. Ada Warkop Freshcut ini di Jalan Manggis, dekat Jalan Andara. Oh di ini Jagakarsa. kita di ini ya, pas di belakang Belakang rumahnya komplek Raffi Ahmad Raffi ini. Ahmad. Iya. Ya. Raffi Ahmad coba main-main ke Freshcut lah nih, Iya, iya. ya kan. Pokoknya ada menu spesialnya nih, nasi sama telur tuh Yoi, pakai cabai Hitler apa namanya tuh? pakai sambal hardcore. Oh, sambal Sambal hardcore. hardcore. Pokoknya Bener maknyus pokoknya ya kan. Jadi juga. ngomongin hardcore nih posternya juga band-band semua nih. Iya. Jadi ini sebenarnya Freshcut nih bukan cuma Warkop ya Bang ya? Ya sebenarnya ya itu band nama band. gua punya band ska gitu, alirannya mendukung sepak bola juga lah gitu. Bola lokal yang ada di Jakarta terutama. Oh gitu. Jadi ada sedikit relasinya ya dengan klub di Jakarta gitu ya. Iya betul. Nih kita dari pertanyaan paling dasar lah nih Bro Mek, Oke, ya oke. kan. Siap. Kan banyak nih lah ya tim-tim top lah, apalagi di Premier League kan yang lebih sering juara lah ya, Arsenal, MU, City. Pertanyaannya kenapa West Ham gitu kan? Karena West Ham juga sering juara, terutama juara Eropa kemarin. Conference League ya? Iya betul. Satu-satunya tim Inggris ya yang pas juara Conference League ya? Iya. Oh itu tuh jadi yoi juga kan. Ya, karena ya gimana ya, kalau mau ditarik ke belakang kita mulai dari 2010 itu mulainya sih dari kultur-kultur British-Britishan, terus kesininya mulai suka sepak bola. Kita masuk ke Premier League tahun 2011-2012 ya. Iya 2012. Ya bertahan sampai 13-14 tahun di dalam Premier League, nggak pernah degradasi lagi kan, bisa dibilang kan bukan tim jelek lah ya kan. Iya. Konsisten lah. Konsisten ya. Dari eranya Paulo Di Canio sampai sekarang si Jarrod Bowen lah ya. Ya Bowen sekarang. Walaupun jarang dipasang di starting line ya. Ya iya Inggris nih. Tapi tadi dia nyebut soal British nih. Maksudnya apa sih soal British itu? Kita awalnya sih tahun 2010 tuh startnya dari anak-anak Warriors Jakarta yang ngumpul di Warriors Jakarta daerah Tebet sana, yang suka sama sepak bola dan kultur-kultur British Inggrisan gitu lah ya. Oh iya. Mereka bikin Jakarta Hammers, makin lama makin fokus ke sepak bolanya, makin konsisten sampai sekarang 2010 udah 14 tahun ya berarti ya. Iya. Nah itu kuncinya bisa solid sampai 14 tahun. Maksudnya gini loh, kan Jakarta Hammers kan dukung Persipasi ya. Bukan? West Ham ya. Nah ini kan maksudnya West Ham kan bisa dibilang bukan tim besar ya. Maksudnya kalau kita ngomongin soal realitanya di Inggris Premier League. Nah itu yang bisa bikin Jakarta Hammers itu tetap solid, tetap bisa bertahan 14 tahun sampai sekarang. Tanpa adanya tadi yang lu bilang, tanpa adanya struktur organisasinya. Nah itu sebenarnya apa sih yang bikin lu semua tuh bisa solid gitu? Yang bikin solid sih sebenarnya bukan dari nggak pure sepak bola sih, friendshipnya sih ya. Oke. Nah karena kita satu kesamaan minat gitu, dari mulai sudut pandang sepak bola, cara berdandan, terus juga musik-musikannya. Oh, berarti fashion juga. Fashion juga ada di situ, musik juga ada di situ, sepak bolanya ya 50% lah awalnya, tapi makin kesini ya makin, kalau udah 14 tahun nggak bisa dibilang karbitan nggak sih ya kan? Benar-benar. Ya gitulah kira-kira. Dari zaman masih di divisi 2 lagi kan nih? Iya, divisi kita 2. startnya itu masih di Empower dulu ya, Championship. Empower Champions League, Championship Division ya. Iya, Championship Division. Nah itu era-era masih dulu juga internet belum sekencang sekarang, streaming masih susah. Iya sempat kayak streamingnya via radio BBC gitu, sih ngalamin sih. Oh masih sempat itu sampai streaming di BBC ya? Iya pernah. Luar biasa. Iya streaming radio. Nih fans karbitan nggak ada yang kayak gini nih kan.
Nih sebenarnya satu yang bikin gue penasaran sebenarnya bukan Bang Okem aja yang fans West Ham nih, ada juga nih temen gue nih sebenarnya nih. Aku mau nanya juga sama lo, kenapa lo suka West Ham? Kalau Bang Okem dan Jakarta Hammersnya kan itu kebanyakan dari dari subkulturnya ya, subkultur subculture lah, musiknya, kemudian Britishnya. Kalau gua ya dari sepak bolanya sebenarnya. Ibaratnya gini lah. Mungkin gua dari zamannya era Carlos Tevez tuh, itu gua jatuh cinta langsung di situ. Karena gua punya sikap gini. Setiap kali gua enggak cuma di Liga Inggris ya, di liga bahkan di F1 atau MotoGP pun ya. Ketika kan itu yang mendominasi saat itu kan Michael Schumacher. Tuh. Terus ada si kalau Valentino Rossi. Nah, itu gua selalu senang ketika Casey Stoner yang ada bisa nyaingin gitu. Ada bisa nyaingin. Mike Duhan juga tuh zaman itu tahun lama tuh nih. Ya, zamannya legendanya 500 cc lah tuh Mike Duhan ya kan. Nah, zaman itu waktu pas West Ham selamat dari gol tunggalnya si Carlos Tevez tuh di Old Trafford. Nah, dari situ ya udah gue mantap di situ lah. Oh, gitu. Dari situ. Gue dari bola-bolaannya lah intinya kayak gitu. Ya sebenarnya banyak versi sih ya, tapi sah-sah aja sih semua mau suka West Ham dari sisi culture-nya, mau suka dari sepak bolanya ya. Selama itu masih sejalan sama pemikiran Jakarta Hammers sih sikat-sikat aja ya. Welcome aja lah intinya mah begitu. Dan soal dandanan nih, dan kebetulan teman gue juga ada yang fans West Ham. Pas gue bilang, oh teman gue ada yang suka West Ham, berarti tuh dandanannya emang anak-anak apalah gitu lah ya. Ada apa kekhususannya juga ya? Sebenarnya sih nggak ada sih ya. Sebenarnya sih nggak ada, cuman ini preferensi masing-masing aja sih. Kalau ada istilahnya apa kasual atau dresser atau kayak gitu-gitu ya, intinya yang punya duit aja sih tuh ya, karena mahal gitu ya kan. Iya, bener. Kalau lo punya duit mau beli baju-baju yang branded kayak misalkan Red Perry lah, Brand Sherman yang kaosnya bisa juta-jutaan, silakan aja ya. Iya. Cuman pesan gue pribadi sih kalau bisa sih nggak usah maksain, nggak usah beli yang KW. Kalau lo belum sanggup beli ya lu beli aja kaos Jakarta Hammers, harganya murah, beda sama gua lagi. Kalian promo ya. Oh, berarti ada merchandise juga ya? Ada. Oh, tuh bisa langsung. Gimana kalau mau beli di mana kamu beli nih? Dilihat di IG-nya aja, gue jual cuman via IG doang tuh di @Jakarta Hammers. Oh, gitu. Nah, balik lagi ngomongin soal Jakarta Hammers nih. Tadi kan lu bilang latar belakangnya atau preferensinya kan bisa dari musik, bisa dari apa lah. Berarti Jakarta Hammers tuh selain nobar berarti bikin acara musik-musik juga dan apa gitu, Bang? Bikin. Kita ada acara tahunan namanya Hammers Offender. Kalau jadi sih udah volume yang kelima kali ya dari tahun 2010-an tuh ya. Tuh gitu. Jadi Jakarta Hammers nih walaupun akarnya rootsnya di bola. Tapi ternyata kegiatan internalnya banyak, Bro, Mike. Betul, sampai konser juga ya. Sampai konser juga. Kita pernah bawa Busen Glory itu ada band dari Inggris. Lu tau nggak Busen Glory? Enggak. Dua kali. 2015 pertama kali dia belum terlalu terkenal, kita udah bawa. 2018 dan sampai sekarang tuh band kayak udah nasional tuh, udah terkenal. Terakhir sih udah main kemana-mana. Dan itu konsernya pun terbuka ya, bukan hanya untuk fans West Ham lah ya. Iya. Ada teman gue fans Lazio dari Semarang juga. Datang ya. Datang gitu. Itu biasa acaranya di mana tuh kalau konser musik gitu? Di mana-mana sekitaran Jakarta Selatan aja lah itu. Oh iya. Lanjut lagi. Mike. Ada lagi kan nih? Gua ada lagi nih. Ya, sekarang sebagai fans West Ham lah, apa momen terindah lu dan juga momen paling sedih lah selama sejak jadi fans West Ham lah? Ya kalau terindah sih pas kita juara Conference League ya, gue nggak juga lawan Fiorentina tuh. Itu gue juga nggak nyangka, gue bikin nobar jam 2 pagi bisa sampai sebegitu ramenya tuh, sampai 100 orangan yang datang tuh. Ya itu sih momen paling ininya ya, karena gue nggak nyangka kalau West Ham bisa angkat piala juga akhirnya gitu, walaupun piala kasta ketiga tapi zona Eropa ya kan. Tuh. Gengsi lah ya, masih gengsi nggak sih itu? Gengsi dong, gengsi. Iya itu. Kalau momen paling sedihnya sih nggak ada sih, paling momen susah-susahnya pas awal-awal kita bikin Jakarta Hammers tuh susah nonton West Ham-nya justru. Iya. Momen-momen kita ya itu yang gue bilang, gue streaming di radio karena championship itu tahun 2010-2011 itu nggak disiarin di TV lokal, dulu kan masih TV kabel ya. Iya. Itu masih susah ya, kayak gitu-gitu sih paling. Pokoknya intinya kalau lo gabung Jakarta Hammers nggak ada sedih-sedihnya, happy terus pokoknya. Party terus. Berarti secara nggak langsung terbantu juga nih Bro Mek, karena Premier League di video.com sekarang kan. Nah, bisa streaming jadinya kan. Jadi semakin mudah menyaksikan Premier League. Legal, murah lagi. Betul, berhenti nonton bajakan, Ron. Nah, sekarang kita ngomongin West Ham-nya di Premier League nih. Kan kemarin prestasi terbaik kita lah ya. Iya. Terus David Moyes akhirnya ya banyak yang protes juga. Iya. Katanya
miskin taktik lah, terus udah usang lah gitulah. Nah sekarang bakal ada pelatih baru nih si Julian Lopetegui yang dulu sempat di Wolves. Ya. Nah lo sebagai fans West Ham nih ngelihat West Ham kira-kira di musim depan nih gimana nih? Karena kan ya pelatih baru, beberapa pemain juga bakal cabut. Jarrod Bowen on fire. Nah gimana menurut lo musim depan? Ya kalau Julian sih kalau gue lihat dari statistik sih kurang juga ya. Kurang juga. Berarti udah pesimis dong nih. Iya, nggak spesial lah. Maksudnya nggak seperti kayak dulu si Slaven Bilic datang gitu ya kan. Iya. Ini kayaknya ya di Wolves pun kayaknya nggak gimana gitu ya. Cuman ya kalau dibilang sebagai fans optimis di awal musim sih harus optimis ya, cuman ya gimana? Sering berjalannya waktu iya, kelihatan ya kan. Iya, yang penting uang yang berbicara aja gitu. Kita masih punya duit banyak tuh habis jual Declan Rice kemarin. Masih ada sisa. Masih ada sisa tuh, keluarin aja tuh manajemen ya kan. Iya. Belum kepake tuh ya. Belum kepake 105 juta boy. Oh iya benar. 105 juta belum ada pembelian yang berarti nih. Yeah. Baru satu kalau nggak salah si Luis Guilherme itu dari Brazil. Iya, umur itu. 25 juta kalau nggak salah. Nah mudah-mudahan lah bisa nemenin Jarrod Bowen yang kayak kerja sendiri di West Ham gitu. Ada Lucas Paqueta sih, cuman kan ya Jarrod Bowen yang top scorernya. Terus strikernya juga ntar ya jangan. Tapi lagi dicolek-colek Newcastle gitu ya. Soal? Si Bowen katanya. Iya, emang pemain jago mah banyak yang lirik. Tapi lu sendiri pas yang menurut gua sih salah satu momen yang buat kecewa fans West Ham ya saat Declan Rice akhirnya hengkang ke Arsenal musim lalu ya. Iya. Nah, kalau lu ngeliatnya saat itu sebagai fans West Ham gimana tuh? Ya kalau ditukarnya sama duit 105 juta sih nggak apa-apa Worth it juga ya, sih. worth it Iya. ya. Sikat aja. Iya sikat itu penjualan termahal West Ham sepanjang masa dia. Iya nggak pernah jual paling mahal tuh sekitar 30-an waktu itu. Kalau ngasih siapa ya? Atau mungkin itu jangan-jangan rekor penjualan pemain termahal sepanjang sejarah West Ham gitu ya? Iya kan dan pemain termahal musim lalu kan dia. Betul. 105 juta itu pound sterling.